Di sini kami akan mempresentasikan hasil project UAS programan web, yaitu database. Kami menggunakan database Apotik. Di sini kami menggunakan dua, yaitu API dan View. Bersama saya Bakti Ananda Fernando dan Boy Putra Muhammad Noval Anugrah. Perkenalkan, nama saya Boy Putra. Saya akan menjelaskan bagian PHP MyAdmin. Di sini kita membuat database apotik di mana memiliki 4 tabel, yaitu tabel karyawan, tabel obat, tabel pelanggan, dan tabel penjualan. Yang pertama, tabel karyawan. Tabel karyawan yang berisikan ID karyawan sebagai primary key yang bertipe data char 5, nama parchar 30, jabatan parchar 15, alamat teks, nomor HP parchar 12. Ini isi dari tabel karyawan. Sedangkan tabel obat yang berisikan ID obat sebagai primary key, tipe data char 5, nama parchar 30, jenis parchar 30, harga INT 10, stok INT 10. Untuk isi tabelnya seperti ini. Yang ketiga, tabel pelanggan. Tabel pelanggan yang berisikan ID pelanggan sebagai primary key yang bertipe data char 10, nama parchar 30, pekerjaan parchar 15, alamat teks, jenis kelamin parchar 12, usia tiny int 4. Untuk isi tabel lengkapnya seperti ini. Selanjutnya, tabel penjualan yang berisikan nomor penjualan sebagai primary key yang bertipe data char 8, tanggal date, ID obat char 5, ID karyawan char 5, ID pelanggan char 10, harga INT 11, jumlah barang INT 11, total bayar INT 11. Baiklah, relasi antar tabelnya seperti ini. Di mana tabel penjualan berelasi dengan tabel pelanggan, tabel penjualan juga berelasi dengan tabel obat, tabel penjualan juga berelasi dengan tabel karyawan. Hasilnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang API. Yang pertama kita buka Explore, kita start. Setelah itu kita buka coding dan coding. Dan di sini sudah muncul itu kita menggunakan format obat. Nah, di sini ada ID obat, nama, jenis, harga, stok. Kalau di karyawan, di sini juga tabel karyawan, kita menggunakan ID karyawan, nama, jabatan, alamat, nomor HP. Dan kita menggunakan tabel pelanggan. Tabel pelanggan yaitu menggunakan ID pelanggan, nama, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, usia. Setelah itu kita menggunakan tabel penjualan. Tabel penjualan ini berisi nomor penjualan, tanggal, ID obat, ID karyawan, ID pelanggan, harga, jumlah barang, total bayar. Di routernya kita menggunakan app router. Di sini kita menggunakan post, get, path, dan delete. Nah, post ini untuk menambahkan data, kalau put untuk mengupdate, delete itu untuk menghapus data. Baiklah, selanjutnya yaitu
kita klik kanan, open in integral terminal, kita tuliskan node index JS. Setelah itu maka berjalan di port 3000. Selanjutnya itu kita buka Postman, kita buka, maka kita ke bagian di sini. Saya juga sudah membuat beberapa isinya data, ada ID obat, pelanggan, karyawan, penjualan. Nah, di sini saya akan menambahkan data obat. Setelah di sini kita ke get post. Setelah itu ini kita kopikan yang ini, yang obat. Setelah itu kita yang di sini body, di sini export, ini di raw, ini Janssen. Setelah itu kita kopikan saja dulu ini. Ya, di sini saya akan menambahkan satu data, yaitu sampai 003. Sini kita ganti 004 dengan ini. Jenisnya kapsul, harga 25.000, stok ada 75. Maka kita send. Maka di sini tulisannya adalah 100.000, sebenarnya data obat berhasil disimpan. Mari kita lihat dulu apakah sudah masuk atau belum. Sudah masuk ya, 0,04, noning, jenis kapsul, harga 20, stok 75. Nah, di sini saya akan mengupdate data obat. Yang pertama kita ke put, ini kita obat. Setelah itu ini juga tadi di copy, yang ini kita saja. Maka di sini kita paste. Nah, di sini kita namanya kita ganti Milanta. Jenisnya liquid, harganya 20, stok 25. Maka kita sendkan. Data obat dengan ID 01 berhasil diperbarui. Apakah benar? Tadinya Antangin menjadi Milanta. Kita refresh. Sudah terganti ya. Milanta terus liquid harga 2000-an stok. Terus itu
kita ke tabel pelanggan. Pertama yaitu kita salin dulu ini, kita ke postman, kita post di sini kan. Nah, di sini formatnya kita kopikan saja di sini. Di sini. Di sini kita menggunakan namanya Farida pekerjaan alamatnya wanita usia 20. Maka kita sentak. Data pelanggan berhasil disimpan. Baiklah, kita lihat. Ini kita lihat. Di sini sudah menambah data ya. Ternyata yang ini kita mau update data, update nama. Maka kita ke postman, copy. Di sini update, maka di sini kita ganti. Nah, di sini itu pelanggan. Kita copykan juga. Kita ini namanya ganti Putra. Jadi jenis pria usia kerja pelajar. Kita send data pelanggan dengan ID pelanggan B1245699 berhasil diperbarui. Kita lihat di ini namanya ini. Jadi Putra. Oke. Selanjutnya kita pindah ke tabel karyawan. Kita akan menambahkan data. Yang pertama kita copy aja. Lalu ini ke post ya. Setelah itu ini jangan lupa diubah ke tabel karyawan. Ini kita 003 jabatan jalan. Satu kita share data karyawan berhasil disimpan. Maka kita lihat dulu ini 003 sudah menambah ya. Terus kita mau mengupdate data yang infam, maka kita copykan saja. Di sini kita pilih update, kita copykan saja, copy paste. Misalnya kita ini jadi manajer bunga, berarti kita ganti namanya. Dan di sini juga jangan lupa diganti karyawan.
maka kita simpan. Data karyawan dengan ID 0002 berhasil diperbarui. Kita lihat benar sudah terbaru ya, Azhara jabatan. Itu kita send. Data penjualan berhasil disimpan. Maka kita cek dulu di sini. Menambah ya 4001. Kita tambahkan satu lagi. Kita ganti ini. Jadi obatnya pakai 2, karyawannya pakai 3. Itu kita set. Dan di sini saya akan update yang ini, banyak penjualan 1 ini saja ya. Maka kita ke postman, ke botnya, ini jangan lupa kita ke penjualan. Sini kita penjualan tanggal, misalnya kita tanggalnya kita ubah jadi bulan 9, yaitu ada obatnya karyawan. Coba tanggal ini penjualan, maka ini kita update ini penjualannya, tanggalnya misalnya 09 16, jadi obat 1 karyawan, tanggal harganya misalnya 46.000, barang ya 62, penjualan pasir. Data penjualan dengan nomor penjualan 2000 berhasil diperbarui. Maka kita lihat dulu di sini tanggalnya tadi 19 10 menjadi 9. Data berhasil disimpan. Oke, sekian dari video saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Anugrah. Saya akan menjelaskan pada bagian view-nya. Nah, untuk menjalankannya kita bagian comment prompt-nya, kita ketikkan view spasi UI lalu enter, maka akan secara otomatis terbukakan di bagian browser seperti ini. Lalu kita jalankan tasknya dan open app. Setelah di open akan muncul halaman seperti ini. Inilah halaman view yang telah kami buat. Nah, pada halaman home-nya, bagian utamanya, di sini kami memunculkan navbar-nya, lalu ada penjelasan singkat dan juga gambar. Lalu di bawahnya ada footer yang copyright dari kelompok kami. Baiklah, saya akan menjelaskannya pada bagian home. Di sini pada template-nya kita memanggil komponen dari navbar yang mana sudah diimport dari komponen /navbar.view. Pada navbar.view terdapat komponen template dari navbar-nya, yaitu judulnya apotek,
dan juga link-linknya, yaitu link home, obat, karyawan, pelanggan, dan penjualan, yang apabila link tersebut ditekan akan menuju ke halaman home /obat /karyawan /pelanggan dan /penjualan. Nah, di sini pada bagian home menggunakan /obat /obat, karyawan /karyawan, pelanggan /pelanggan, penjualan dan /penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian penjelasan singkat dan juga pada bagian gambar. Pada bagian home ini kita memanggil komponen hero yang telah diimport dari components /hero.view. Pada hero.view ini kita memanggil template-nya, yaitu menggunakan div class row empty3. Di dalam div class tersebut ada div class lagi dengan call Alexa Center, sehingga tulisan kalimat singkat ini akan ditampilkan secara di tengah-tengah. Untuk judulnya kami menggunakan H2 dan strong, sehingga apotek ini akan bercetak tebal. Selanjutnya di bawah judulnya terdapat sebuah kalimat saat pangkal kaya yang menggunakan H5 dan menggunakan style I atau italic, sehingga saat pangkal kaya ini akan bercetak miring seperti ini. Selanjutnya ini penjelasan singkat yang lain. Lalu ini terdapat H5 lagi. Di dalam H5 ini kami memasukkan sebuah link ahref yang apabila kalimat di sini ini diklik akan terbuka tab baru yang mana menuju link healthychildren.org, mana jika kita klik akan terbuka link baru healthychildren.org. Baiklah, selanjutnya untuk gambarnya kita buat div class lagi. Di sini menggunakan div class call, sehingga akan menyesuaikan dengan call yang di atas, sehingga akan terbagi dua layarnya. Di sini image src-nya diambil dari aset, folder aset di sini /obt.png dengan ukuran width-nya 100%, sehingga akan tampil seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk footer, di sini memanggil components yang sudah diimport dari import components /footer.view, yang mana di footer.view ini terdapat pada template div class row, div class collider, lalu kami munculkan copyright yang bertuliskan project UAS kelompok 4. Setelah saya selesai bagian home, saya akan melanjutkan bagian obat. Di sini pada tampilan obat bisa dilihat terdapat tampilan datanya, daftar obat yang sudah diinsertkan sebelumnya, dan juga sebuah form yang mana bisa kita gunakan untuk menyimpan data obat terbaru dan jika ingin mengubah data obat yang sudah ada. Dan juga ada tombol menuju ke home lagi di bawah, dan juga menampilkan footer dari copyright dari kelompok kami. Baiklah, untuk tampilannya di sini saya akan jelaskan pada obat.view. Pada template kami memanggil navbar dari navbar.view. Lalu untuk tampilan daftar obatnya menggunakan H2, di bawahnya menggunakan div class card call lg4 v4, yang mana di sini memanggil data dari obat yang bisa dilihat dari sini berbentuk array obatnya. Yang mana data dari obat ini telah dimasukkan datanya dari set obat dis.obat sama dengan data, dan pada mountednya untuk menggunakan access.get dari link API dari localhost /obat, sehingga set obat tadi mendapatkan data dari link di bawah ini. Baik, inilah penjelasan selanjutnya. Kami menggunakan div class lagi card body, lalu H5 untuk judulnya. Maksud saya bagian sini, di sini kami bagian paling atas kami menggunakan nama obatnya. Di sini menggunakan H5 dengan style bold
sehingga nama obatnya ini akan bercetak tebal. Nama obat ini didapat dari obat.nama, dari data obat ini .nama. Selanjutnya di bagian bawahnya untuk tambahan data-data yang lain, yaitu ID obat, jenis, harga satuan, dan stok obat. Di sini akan dicetak secara italik untuk garis atau cetak miring, dan datanya diambil dari data obat juga, ID obat, jenis, harga, dan stok, sehingga akan tampil seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ada button yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada form obat sini. Di sini kita bisa menginsertkan dan mengubah data yang sudah ada. Di sini untuk form obatnya saya menggunakan BR dan HR untuk membuat garis pembatas antara form dan juga tampilan. Untuk form obat menggunakan H2, lalu formnya menggunakan kelas nt4vion submit.prevent. Ini berguna agar setelah kita menyimpan atau mengubah data, halaman tidak secara otomatis terrefresh. Lalu bagian dalamnya menggunakan div class form group. Ada bagian nama obat, ID obat, jenis, harga, dan stok obat. Bagian nama obat ini menggunakan input tipe teks, dan placeholder menggunakan nama obat, sehingga placeholdernya akan tampil seperti ini. Menggunakan class form control dan vModel simpan.nama, yang mana vModel ini berfungsi saat kita menekan tombol simpan maupun ubah, maka akan input ini akan tersimpan di dalam data simpan ini, sehingga kita dapat menampilkannya ke dalam tampilan yang atas sebelah sini. Untuk ID obat, jenis, dan harganya juga sama, hanya berbeda pada vModel ini saja, juga akan disimpan di sini. Di bawahnya terdapat button, yaitu button save, yang buttonnya tipe submit dengan kelas button primary, sehingga warnanya akan berwarna biru. Yang mana klik, saat kita klik akan mengakses metode save obat, yang mana metode save obat ini kita akan mempost data yang telah disimpan pada yang telah diinputkan di sebelah sini, maka kita akan simpan ke dalam link dari API ini, yang mana diambil dari data simpan. Lalu then akan menampilkan di bagian konsol respon yang telah disimpan. Jika gagal akan menampilkan konsol errornya. Lalu setelah ini kami juga meletakkan Axios untuk menampilkan, sehingga apabila button simpannya tadi ditekan akan otomatis juga akan menampilkan data yang baru tampilan, jadi tidak perlu merefresh lagi. Selanjutnya pada bagian button itu update, ubah data. Di sini menggunakan kelas btn button warning, sehingga warnanya warna kuning. Dengan add click update obat, memanggil metode update obat. Di sini pada metode update obat aksesnya menggunakan put, karena ini adalah update. Dan jika buttonnya disimpan akan diletakkan kepada link API di sini dengan mengambil data-data dari data simpan ini. Dan jika berhasil akan dilakukan console log respon yang data yang telah disimpan. Jika error, maka akan ditampilkan errornya pada konsol. Kami juga menampilkan Axios dari get, yang mana tidak perlu lagi melakukan refresh jika sudah mengupdate data. Lalu selanjutnya, yaitu di bawah tampilan tadi ada button delete obat yang dapat dilihat di bagian sini, menggunakan kelas btn warning, btn danger maksud saya, dan add click. Jika diklik akan
mengaktifkan metode obat yang mana parameternya diambil dari obat.id obat. Ini untuk metodenya. Nah, akan mengakses metode ini dengan parameter ID, akan access the delete menggunakan localhost dari API ini, slash ID-nya, ID yang telah diambil tadi, dan akan mengambil akan di delete ID tersebut sehingga data tersebut akan terdelete. Jika berhasil akan di konsol log response-nya. Jika error pada konsol akan diberitahu errornya, dan juga akan dimunculkan tampilan baru yang setelah di delete tadi tanpa perlu merefreshnya lagi. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Misalnya kita akan menambahkan data baru dengan nama obat, misalnya Milanta, dengan ID obat 00007, jenisnya adalah liquid, harga 20.000, stok obatnya 25. Jika kita menggunakan button simpan, maka Milanta akan tertambah secara otomatis. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah bagian Milanta ini lagi dengan ID obatnya, kita masukkan ID obatnya, misal namanya tetap Milanta, tetap baik, dan jenisnya juga masih sama, dan kita akan mengupdate harganya dari 20.000 menjadi 23.000, dan stoknya bertambah dari 50. Kita klik button ubah data, dan nah, di sini Milantanya telah berubah. Nah, dengan harganya juga berubah dari 23.000 dengan stok obatnya 50. Kita lihat di sini pada button pada tabel obatnya, di sini Milanta juga telah bertambah dengan kode 007. Selanjutnya kita akan mencoba button hapusnya. Kita klik hapus, lalu refresh. Nah, Milantanya sudah terhapus dengan kode 0007 tadi. Pada bagian PHP My Admin nya kita lihat, nah, kode 007 nya juga telah terhapus. Selanjutnya pada bagian karyawan, kurang lebih untuk kodenya itu sama, hanya saja perbedaan inisialisasi saja. Di sini menggunakan karyawan, daftar karyawan, dan pivotnya dari karyawan, dari data karyawan, dan yang ditampilkan juga di awal yaitu nama dengan bold, dan keterangan ini menggunakan italic juga, dan datanya ditampilkan secara bold. Untuk buttonnya juga sama, hanya beda penamaan metode saja. Ini juga pada formnya, dan juga button simpan dan button update datanya. Di sini menggunakan save karyawan, dan di sini menggunakan update karyawan, yang mana metodenya juga kurang lebih fungsinya sama, hanya berbeda pada link API yang ditambahkan di sebelah sini. Baiklah, di sini saya akan mencoba ada bagian karyawan. Ini akan memasukkan nama karyawan baru, misalnya namanya ada Berita, dengan ID karyawan A0007, jabatannya adalah kasir, alamatnya Jalan Kerang misalnya, dan nomor HP-nya 08. Lalu kita klik tombol simpan, dan beritanya akan masuk di sini. Nah, jika kita ingin mengubah data berita ini dengan ID karyawannya misalnya sama, dengan namanya masih Berita, dan jabatannya
juga sama. Kita misalnya ingin mengubah alamatnya, ternyata Prita ini pindah alamat, kita ubah menjadi Jalan Kelengkeng, dan nomor HP-nya juga kita ubah. Jika kita ingin mengubah menggunakan button ubah data, setelah diubah kita lihat data Prita berhasil berubah dengan alamatnya Jalan Kelengkeng dan nomor HP-nya sebagai berikut. Kita lihat pada PHP My Admin apakah telah berubah pada karyawan. Nah, di sini Prita juga telah dimasukkan ke dalam PHP My Admin. Jika kita ingin menghapus data Prita menggunakan button hapus yang ini, jika kita klik lalu refresh, data Prita berhasil dihapus. Selanjutnya di bagian PHP My Admin ada karyawan, Prita juga berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada view pelanggan, kurang lebih juga sama dengan view sebelumnya, yaitu obat dan karyawan. Di sini hanya bedanya pada judul, daftar pelanggan, dan juga penggunaan nama metode dan inisialisasi dari data yang ditampilkan. Di sini daftar pertama juga menampilkan dari nama pelanggannya. Lalu di bawahnya ada ID pelanggan yang diakses dari data pelanggan, alamat, pekerjaan, usia yang diakses juga dari data pelanggan. Di bawahnya juga ada button hapus menggunakan jika diklik akan mengakses metode delete pelanggan yang mengambil parameter pelanggan dan ID pelanggan. Dan juga formnya juga sama. Nah, di sini pada formnya ini, pada jenis kelamin kami menggunakan select dengan optionnya pria wanita dan tidak ingin memberitahu, dan jika belum mengisi pada bagian jenis kelamin yang akan disimpan juga pada view models data simpan. Lalu juga terdapat button simpan dan juga button ubah data menggunakan metode save pelanggan dan update pelanggan, dan juga akan menampilkan footernya juga. Nah, ini bagian metodenya kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, yang hanya beda yaitu untuk link API nya saja ini menggunakan slash pelanggan, yang mana di sebelumnya menggunakan slash obat dan karyawan. Motifnya juga sama menggunakan link API slash pelanggan dari yang sebelumnya. Baiklah, di sini akan saya coba pada bagian pelanggan. Kita akan mencoba form pelanggannya apakah bekerja. Misalnya kita menambahkan pelanggan baru namanya Nur Aini dengan ID pelanggan G3456789 dengan alamat Jalan Kenangan. Pekerjaannya misalnya adalah dosen, jenis kelaminnya wanita. Di sini menggunakan select, input select, dan usianya adalah 26 tahun. Saya menggunakan button simpan dan data Nur ini berhasil disimpan dan akan langsung tampil di sini. Jika kita ingin mengubah data Nur ini, jika kita misalnya ingin mengubah pekerjaannya, rupanya Aini ini sudah berhenti jadi dosen dan beralih menjadi pengusaha, dan umurnya telah bertambah dari 27. Lalu kita klik ubah data ini sehingga kita refresh. Nah, pekerjaan Aini dan usianya juga akan berubah pada bagian PHP My Admin. Di sini juga Nur Aini sudah tertambah. Lalu kita akan mencoba button hapusnya.
kita akan menghapus data Nuraini ini. Kita klik. Nah, Nuraini-nya berhasil terhapus, dan pada bagian PHP My Admin-nya juga berhasil terhapus data Nuraini. Selanjutnya pada halaman penjualan saya akan menjelaskannya kurang lebih juga sama, menggunakan akan menampilkan navbar juga. Lalu untuk judulnya menggunakan H2, daftar riwayat penjualan. Yang ditampilkan juga sama di sini, itu mana, tetapi di sini menampilkan ID dari nomor penjualannya, nomor penjualan, dan data di bawahnya menampilkan tanggal, ID obat yang sudah direlasikan, ID karyawan juga, ID pelanggan juga sudah direlasikan, harga, lalu jumlah barang, dan total bayar. Lalu di bawahnya juga terdapat button hapus juga seperti halaman yang lain, yang jika diklik akan mengakses metode delete penjualan dengan parameter penjualan dan nomor penjualan. Pada bagian form ini, bagian form akan dimasukkan nomor penjualan, tipenya teks, tanggal transaksinya. Di sini inputnya adalah tipe date, sehingga kita dapat memilih tanggal penjualannya lewat kalender seperti ini. Di bawahnya terdapat ID obat yang akan disimpan di ID obat, ID karyawan, ID pelanggan, dan seterusnya. Lalu setelah itu ada button simpan dan juga button ubah data yang akan mengakses, jika diklik akan mengakses metode save penjualan, dan pada ubah data akan mengakses metode update penjualan. Di bawahnya juga terdapat button seperti yang lain, button go home dan juga footer. Ini datanya, data penjualan dan data simpan yang akan diakses untuk metode-metode yang ini. Untuk metodenya juga sama, menggunakan metode set, save, update, dan delete juga, hanya berbeda pada link API. Untuk di sini menggunakan slash penjualan, dan mountednya juga sama, hanya beda pada link API-nya saja. Di sini menggunakan slash penjualan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memakainya. Pada form penjualan, misalnya kita ada penjualan baru, dengan kita masukkan nomor penjualannya PJ 07 dengan tanggal transaksinya. Di sini misalnya tanggalnya adalah tanggal 30 Desember 2021, dengan ID obatnya, misal kita menggunakan ID obat 0001, ID karyawannya 0002, ID pelanggannya misalnya di 1345679, dengan harga dari sini ada 45.000, jumlah barang adalah 1 saja, jadi total bayarnya itu 45.000. Kita klik dan simpan. Nah, akan secara otomatis muncul yaitu PJ 0007, tanggal transaksinya, dan data selanjutnya sebagian ini. Kita lihat pada PHP My Admin. Nah, di sini juga telah masuk datanya. Lalu kita akan coba button ubah datanya. Misalnya di sini akan diubah jumlah barangnya, misalnya di sini mengambilnya adalah 2, sehingga total bayaran menjadi 90.000. Kita ubah datanya. Nah, di sini telah berhasil terupdate, jumlah barangnya menjadi 2, total bayarnya menjadi 90.000. Dan pada PHP My Admin
ininya juga berhasil terupdate, jumlah barangnya 2 dan total bayarnya 90.000. Kita akan coba button hapusnya apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil, datanya tidak berhasil dihapus dan langsung hilang. Dan kita lihat di sini PHP admin dan datanya juga berhasil dihapus. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan selama penjelasan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sebelumnya terima kasih kepada dosen kami Pak Nur Rahmat karena telah membimbing selama 1 semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.